Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sauki, mahasiswa IKI An-Nur Jakarta. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya, tugas tafsir ayat kauniyah yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Fatih Suryadilaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang penciptaan manusia menurut Al-Qur'an. Banyak ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia di dalam Al-Qur'an. Dan di antara ayat-ayat tersebut banyak istilah yang digunakan Al-Qur'an dalam menjelaskan proses penciptaan manusia. Misalnya, di sini yang saya tulis ayat pertama, wa min ayatihi adkhalaqakum min turabin tsumma idza antum basharun tantashirun. Di sini dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan dari turab, dari tanah. Kemudian ada ayat lagi, walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Di sini dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan dari tin, tanah yang mudah bercampur air. Terus ada lagi, walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Di sini juga dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan dari solsol, dari solsol dan hama'im masnun. Yaitu solsol tanah kering, hama' masnun adalah tanah yang berbau dan mudah dibentuk. Terus ada ayat lagi, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Di sini jelaskan bahwasanya manusia tercipta dari sulalah min tin, saripati tanah. Saripati tanah maksudnya adalah sperma yang berasal dari makanan yang mana makanan itu berasal dari tanah. Jadi di sini banyak istilah yang digunakan Al-Qur'an dalam menjelaskan tentang penciptaan manusia. Ada tanah, ada tanah yang sudah campur air, ada tanah liat, dan ada sperma. Dari macam-macam istilah tersebut dapat disimpulkan bahwasanya manusia berasal dari dua hal, yaitu benda padat dan benda cair. Benda padat berbentuk tanah dan benda cair berbentuk sperma. Para mufassir menafsirkan, banyak dari para mufassir menafsirkan bahwasanya penciptaan manusia yang berasal dari benda padat itu terjadi pada manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Sedangkan yang berasal dari benda cair itu adalah terjadi pada manusia setelahnya, yaitu Bani Adam melalui proses biologi. Benda padat, di sini akan kami jelaskan tentang proses penciptaan Nabi Adam yang tercipta dari benda padat, yaitu tanah. Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah tanah yang berbeda untuk menyebutkannya. Misal dari kata turab, tin, hama' masnun, dan solsol. Profesor Quraish Shihab dalam kitab An-Nisbah menerangkan istilah penyebutan tanah yang berbeda-beda sebagai sebuah proses penciptaan Nabi Adam. Dia berawal dari turab, tanah biasa, lalu tanah itu dijadikan tin, tanah yang bercampur air. Kemudian tin itu mengalami proses hingga menjadi min hama'im masnun. Hama adalah tanah yang bercampur air lagi berbau, sedangkan masnun berarti dituangkan, sehingga siap dan dengan mudah dibentuk dalam berbagai bentuk yang dikehendaki. Setelah mengalami proses seperti itu, lalu tanah tersebut dibiarkan kering hingga pada akhirnya menjadi solsol, tanah kering. Dan dari solsol itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Demikian penciptaan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Selanjutnya adalah penciptaan manusia dari benda cair atau sperma melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani. Bahasa Arabnya adalah sulalah. Apa sulalah itu? Sulalah adalah apa yang diproduksi oleh alat pencernaan dari bahan makanan yang kemudian menjadi darah, yang kemudian berproses hingga akhirnya menjadi sperma ketika terjadi hubungan seks. Jadi sulalatin min tin tadi dalam ayat
Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, maksudnya adalah sperma, yang mana sperma itu berasal dari makanan dan makanan itu berasal dari tanah. Jadi sulalatin min tin, intisari dari tanah, maksudnya adalah sperma. Kemudian tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian saripati tanah tadi dijadikan nutfah di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Apa nutfah itu? Nutfah adalah hasil pertemuan sperma dan ovum, yakni ketika pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria mengandung sekitar 200 juta benih manusia. Sedang yang berhasil bertemu dengan indung telur wanita hanya satu saja, yaitu nutfah. Kemudian nutfah ini dijadikan alaqah. Tsumma khalaqna nutfatah alaqah. Alaqah adalah sesuatu yang bergantung dan berdempet di dinding rahim. Yakni ketika nutfah mengalami penumbuhan, mengalami pembuahan, maka terjadi proses di mana hasil pembuahan itu menghasilkan zat baru, yang kemudian terbelah menjadi dua, lalu yang dua menjadi empat, empat menjadi 8, demikian seterusnya berkelipatan 2. Dan dalam proses itu ia bergerak menuju ke dinding rahim dan akhirnya bergantung dan berdempet di sana. Fa khalaqnal alaqata mudghah. Kemudian alaqah itu dijadikan mudghah. Mudghah adalah sesuatu yang kecil, sekerat daging. Fa khalaqnal mudghata idhoma. Kemudian mudghah itu dijadikan idhoma, tulang belulang. Fa kasawnal idhoma lahma. Kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian tulang yang sudah dibungkus daging tadi dijadikan khalqan akhar, ciptaan yang lain. Maksudnya gimana? Jadi manusia ini menjadi ciptaan yang lain dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena Allah meniupkan ruh, memberikan anugerah kepada manusia ini yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk lain, sehingga dia menjadi berbeda. Misal, gorila atau orang utan memiliki organ yang sama dengan manusia, tetapi ia berbeda dengan manusia. Orang utan akan berhenti evolusinya pada kebinatangan, tetapi manusia memiliki potensi yang sangat besar sehingga dia dapat melanjutkan evolusinya hingga mencapai kesempurnaan makhluk. Doakan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.